tidak mungkin suka dia kan? Aku dan dia seumur hidup tidak akan mungkin ada rasa cinta. Jangankan cinta, rasa peduli pun tidak akan ada. Aku dan dia itu musuh bebuyutan. Ada yang mau jawab pertanyaan ini? Fanny, silahkan. Bu Guru, saya tidak tahu. Duduklah, perhatikan pelajaran baik-baik. Tugas desain hampir saja lupa di bawah. Hei, Buku ini pasti sangat bagus. Tema kompetisi kali ini adalah 10 hari bekerja keras. Tidak boleh kurang 1 hari pun. Kalian berdua desainnya cukup bagus. Bagaimana kalau ikut kompetisi bersama? aku menyerah. Mari kita buat perjanjian gencatan senjata. Baiklah, karena harus ikut kompetisi bersama, ada beberapa hal yang harus diperjelas sebelumnya. Setiap pagi jam 7 tepat sudah harus sampai. Jam 7 malam baru boleh pulang. Kamu punya waktu istirahat 1 jam di antaranya. Tidak boleh makan makanan yang baunya menyengat. Kalau kamu berani makan mie bekicot di ruang kerja, aku akan pakai kemejamu untuk mengelapnya. Seluruh draft desain aku yang tentukan. Kamu punya hak memberi saran, tapi keputusan akhir ada di tanganku. Ini baru jam 6 pagi. Waktu kita sempit, jangan banyak bicara, kerja kan? Aduh, sakit sekali tulangku, rasanya mau patah. Dasar ratu drama. Sini sebentar, ada yang mau aku katakan. Kalau ada apa-apa, bangun dan katakan. Sini cepat, ini sangat penting, aduh. Ternyata bajunya lumayan bagus. Benangku mana? Kok tidak ada? Aduh, panas. Sini aku lihat. Wah, kulitnya sampai mau Tidak lepas. apa-apa, kulitnya bahkan tidak lecet. Kamu bilang begini tidak apa-apa. Tunggu di sini. Sini tangannya sudah besar tapi tidak bisa hati-hati. Kamu mau belajar ilmu telapak pasir besi. Aku kan cuma lihat bajunya hampir lepas, jadi buru-buru sampai lupa. Lagi pula aku kan terluka, tidak bisakah bicara yang agak enak didengar. Fanny, Vino, berapa lama lagi kalian baru kembali ke asrama? Itu benangnya di mana? Aku bantu cari. Di sana, di sana. Fanny, meniup tanganmu, kok wajahmu merah? Apa yang kamu khawatirkan? Yang kepanasan kan Vino, bukan kamu. Mana ada, aku itu merah karena menahan sakit. Aku itu cuma takut dia menghambat kemajuan tugas kita. Masa sih? Fanny, Rere kasih kado apa buat ulang tahunmu? Rere nggak nemenin aku ulang tahun, dia malah berantem sama aku. Berantem lagi di waktu kayak gini? Ulang tahun kalian kan cuma beda sehari. Fanny, kita berdua sama-sama salah, kita baikan ya. Ulang tahunku hari ini sudah lewat, mana kado buatku? Kamu ini kepribadiannya sensitif banget sih. Aku minta maaf karena aku menghargai persahabatan kita. Terima aja, apa sih? Seberapa berharga? Coba aku lihat kado apa yang kamu siapkan. Tadi pas lagi marah, kadonya aku buang. Aku punya kepribadian yang sangat sensitif. Aku selalu bisa merasakan niat buruk orang lain yang tersembunyi. Rere, film terbaru sudah tayang. Mau nonton bareng nggak? Aku nggak tertarik. Duduk lama itu bikin capek. Jelas-jelas kulihat kamu posting nonton film itu sama orang lain. Apa kamu cuma nggak mau pergi sama aku? Rere, foto tahun barumu cantik banget. Iya kan, yang ini juga bagus. Semua komentar dibalas, tapi cuma komentarku yang nggak dibalas. Rere, aku juga komentar loh, baju ini cocok banget buatmu. Oh, tapi koleksi bajuku nggak sebanyak punyamu sih. Tuh kan kamu sensitif banget. Aku ada uang jajan lebih nih, nanti aku beliin kado ulang tahun buat gantiin yang kemarin. Orang dengan kepribadian sangat sensitif itu kalau lawannya mengalah, mereka biasanya bakal introspeksi diri. Fanny nggak bakal langsung maafin gitu aja kan? Rere, aku bukan tipe orang yang langsung baikan cuma karena orang lain bersikap baik. Aku ini sensitif dan juga pendendam. Fanny, ayo jalan-jalan ke mall. Aku nggak tertarik, jalan sebentar aja bikin capek. Fanny, aku mau jalan-jalan nih, pengen makan hotpot. Ayo berangkat, kebetulan lagi ada promo, aku juga mau ikut. Kenapa dendamnya ke aku besar banget? Aku sudah selesai edit foto, ayo posting bareng di media sosial. Berhasil diposting, aku kasih like ya buat kalian. Fanny, kok kamu nggak like ke aku sih? Apa sengaja? Menurutmu, kamu keterlaluan ya? Bukannya ini yang kamu lakuin ke aku, jangan terlalu sensitif dong. Aku nggak balas pesanmu karena aku nggak lihat. Oh, jadi kamu tahu kalau ada pesan, emangnya aku bilang kalau kamu sengaja? Maya, selamat ulang tahun. Itu kan model favoritku. Makasih Fanny, kamu bahkan nyiapin hotpot kesukaanku. Kok isinya daging kambing semua? Aku kan nggak makan kambing. Kan emang nggak ngajak kamu. Sama kayak pas kamu ulang tahun nggak ngajak aku. Ternyata kepribadian sangat sensitif itu bukan berarti lemah ya, tapi kayak pemenang yang buat pandangan luas, puas banget. Saat aku punya kepribadian sangat sensitif sekaligus tipe pendendam, prinsip utamaku adalah kamu jual, aku beli. Aku juga berpikir begitu. Bau apa ini? Kapan asrama kita jadi sebersih ini?
Deterjen cairku, siapa yang pakai? Pasta gigi yang baru kubeli cuma sisa setengah. Bukan aku ya, tapi yang ku taruh di kepala tempat tidur juga Di hilang. asrama ini kan cuma kita bertiga yang tinggal. Siapa ya kira-kira? Si Maya kan izin pulang 1 semester, nggak mungkin ada orang lain yang diam-diam tinggal di sini kan? Jangan bicara begitu, menakutkan tahu. Sepertinya nanti pintu asrama harus kita kunci terus. Pisang yang kubeli kemarin juga hilang. Udah aku makan habis. Ayo cepat pergi makan saja. Mungkin saja itu petugas asrama yang mengambilnya pas pemeriksaan kamar. Sore ini mereka ada 3 kelas. Aku bisa tidur sebentar lalu pergi sebelum jam 6. Sudah tidur semua. Aku bisa tidur di kasur yang kosong. Aku harus pergi sebelum mereka bangun besok pagi. Duh, mau ke toilet. Rere, kamu mau ke toilet juga? Wah, jadwal kuliah mereka hari ini padat sekali. Aku bisa bebas beraktivitas. Pinjam tabletnya si Fanny buat nonton drama. Makan camilannya Maya sedikit. Penjepit rambut Rere ini lucu juga ya. Masih ada waktu 2 jam lagi. Lanjut mandi pakai ember Fanny, handuk Maya, dan pasta gigi Rere. Kok guru tiba-tiba memajukan jam pulang sih? Ayo balik main game. Loh, kok mereka pulang lebih awal? Penjepit rambutnya kok sama persis dengan... Duh, bau apa ini? Alergi hidungku kambuh lagi nih. Ya ampun Fanny, kenapa tabletmu diletakkan di atas makanan begini? Camilanku, siapa yang makan? Penjepit rambut itu milikku. Ternyata benar-benar ada parasit di asrama kita. Kakak senior, si gadis keong, atau si parasit yang gak mau sewa kamar? Aku baru saja lulus, belum bisa tinggal di sekolah lagi, tapi sewa di luar mahal sekali. Adik-adik kelasku yang baik hati, tolonglah. Membantu kami bersih-bersih dan tinggal diam-diam di asrama kami bukan alasan untuk menipu orang. Hah? Ada akun yang terus-menerus memposting rutinitas asrama dan pura-pura jadi orang kaya. Kalian salah paham, bukan aku cuma menumpang tinggal. Jelaskan saja nanti ke dosen pembimbing. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Hai. Lain kali kalau ke asrama kami lebih hati-hati ya, ini jadwal kuliah yang baru. Tenang saja, aku nggak akan merepotkanmu lagi. Dia adalah Fanny, dia adalah kembang kampus di sini. Jawab pertanyaan ini. Aku juga tidak bisa. Fanny, kamu jawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah 2/3. Dia juga orang yang diam-diam aku sukai. Aduh, masa mudaku terbuang sia-sia untuk belajar. Kenapa kalau tidak belajar kamu mau ngapain lagi? Kita mahasiswa harusnya berlari, main bola, mengejar kembang kampus. Suka sama Fanny di kelas kita ya, mau aku bantu? Bagaimana cara kamu membantuku? Aku kenal Rere, teman sekamarnya. Fanny paling suka mendengarkan lagu galau. Aku ajak nonton konser aja, suka, mau ku berikan. Iya, bagaimana? Oke deh. Fanny paling suka makan pizza. Fanny, aku tahu tempat makan barat yang super enak, aku traktir gimana? Oke, akhir pekan ini langsung berangkat. Fanny paling suka pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan PR. Aku boleh ngerjain PR di sini? Boleh. Bisa ajari aku gimana cara mengerjakan soal ini? Bagaimana kencan kalian berdua? Jangan ditanya, awalnya cuma kita berdua, belakangan teman sekamarnya datang semua. Kalian berdua lagi di Iya, perpustakaan. Vino sudah selesai ngerjain PR-nya. Pas banget dia mengajariku. Vino, boleh pinjam PR-mu buat dicontek sebentar? Ambil sana. Mereka semua nyontek PR-ku, aku cuma bisa main HP karena bosan. Ternyata aku kemarin lihat foto Fanny dan Rere pergi ke konser. Begitu juga waktu aku traktir Fanny makan barat kemarin. Aku ajak 2 teman sekamar, kamu nggak keberatan kan? Ya sudah, terlanjur datang. Vino yang traktir ya. Kamu bilang ini kencan, tidak ada satupun yang benar-benar berdua saja. Kenapa teman sekamarnya selalu ada? Aku tahu, pasti Rere. Rere membocorkan rencana kita. Iya, cuma dia kemungkinannya. Aku tidak membocorkan rencana kalian ya. Terus kalau mereka kencan, kenapa kalian berdua ikut-ikutan? Fanny itu kesayangan asrama kami. Ini pertama kalinya dia kencan dengan orang lain. Kami tidak tenang. Aku pulang. Wah, snack sebanyak ini. Jangan-jangan kamu sudah pacaran. Bukanlah, ada orang yang mau ngejar Fanny, minta aku jadi mak comblang mereka. Ada yang mau ngejar aku. Itu Vino di kelas kita. Hah? Vino suka aku juga suka Vino. Aku mau kencan sama dia. Dasar bucin. Kamu kan tidak tahu kepribadian orangnya seperti apa. Benar, kamu itu harta karun asrama kita. Kamu pergi kencan dengan orang lain, kami tidak tenang. Makanya kami selalu ikut Fanny untuk mengetes kepribadianmu. Terus hasil tesnya gimana? 99 poin. Kalau begitu sekarang aku boleh. Boleh.
Sempat-sempatnya kamu masih baca buku. Ada kejadian besar nih. Ada apa? Aku lihat Maya berduaan dengan pacarmu Vino di kelas. Pantas saja belakangan ini Maya selalu menghindar dari Fanny. Ternyata dia naksir pacarmu. Ayo kita gerebek mereka. Kalau ketahuan, bagaimana nasib Maya nanti? Masih sempat-sempatnya kamu mengkhawatirkan reputasinya. Teman sekamarku naksir pacarku, aku harus bagaimana? Jangan-jangan pacarmu yang kasih harapan ke Maya, jadi dia salah paham. Bener juga, seingatku memang ada yang aneh waktu itu. Makan hotpot kok pilih kuah 2 rasa sih? Fanny suka pedas, tapi Maya tidak suka pedas. Wah, perhatian sekali. Aku ke toilet dulu ya. Aku juga. Maya, baju belakangmu tembus. Pakai jaketku saja untuk menutupi. Aku juga bawakan pembalut dan air gula merah. Untuk tugas akhir, silakan bagi kelompok berisi 3 orang. Fanny, kita sekelompok ya. Semua sudah penuh, aku sendirian. Maya, bergabunglah dengan kelompok kami. Maya, tumit kakimu lecet. Ini aku ada plester. Kalau Maya benar-benar menyatakan cinta, kamu mau apa? Maya, sebenarnya kebaikan yang kamu rasakan dariku itu bukan dariku, tapi atas permintaan Fanny. Maksudnya? Sebelum makan hotpot, Fanny yang mengingatkanku kalau kamu tidak suka makan pedas. Dia juga yang mencatat jadwal menstruasimu agar aku siap membantumu. Plester ini pun selalu ada di tas karena Fanny tahu kamu sering ceroboh. Aku minta maaf kalau ini membuatmu salah paham. Ternyata begitu, aku pikir tidak ada pria yang sesempurna itu, ternyata bebannya terlalu berat. Vino bodoh, kenapa baru bilang sekarang? Aku hampir saja merasa jadi orang jahat. Mungkin yang kamu sukai sebenarnya adalah perhatian-perhatian kecil dariku itu. Halo, aku masih di sini loh. Wah, ini sih malah jadi 2 pasangan. Aku dengar untuk masuk ke asrama 403 harus ada pengecekan kekayaan. Beneran berlebihan banget. Siapapun yang masuk asrama itu pasti kaya atau punya jabatan. Banyak siswi yang sudah diusir keluar. Ayo cepat pergi, kasihan banget cewek ini. Yang mereka bicarakan itu asramaku. Anak baru, sebutkan namamu. Oh, namaku Fanny. Di rumah ada 2 kakak perempuan. Aku penduduk asli kota ini. Jangan banyak ngomong. Coba lihat saldo rekeningmu. Hah, tampilan layarnya hitam. Ini pasti kartu hitam orang kaya. Dia pakai merek desainer eksklusif. Harganya 5 digit. Dia juga pakai iPhone model terbaru. Oke, kita selevel. Selamat ya, kamu lolos tes asrama. Gampang banget, padahal ini cuma gambar screenshot. Casing HP 30 ribuan ini benar-benar berguna. Kalau aku tahu dia bukan anak orang kaya beneran, aku bakal langsung usir dia. Tinggal bareng anak orang kaya, mereka ternyata cukup asik juga. Kalian punya akun member nggak? Film ini butuh VIP. Kamu butuh pinjam akun member. Pasti di rumahnya banyak perangkat elektronik, jadi jatah loginnya sudah habis. Orang kaya biasanya begitu. Ini pakai punyaku saja. Makasih ya. Akun member hasil pinjam dari kakakku kok bisa logout ya? Aku lihat Fanny kerja paruh waktu di akuarium. Dia bukan anak orang kaya. Aku pulang. Gawat, ketahuan kerja jadi putri duyung. Aduh, aku sering kesana kok. Lain kali aku kasih diskon ya. Wah, kita sudah jadi teman akrab sampai dikasih diskon. Pasti itu hobi eksklusifnya, menyelam, sekai, berkuda. Aku juga suka berkuda. Aku juga bisa berkuda. Kerja paruh waktuku yang lain itu sebenarnya merawat kaki kuda. Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat. Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat. Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny belum datang juga. Pasti nggak berani datang karena takut diusir dari asrama. Tapi aku tetap merasa aura Fanny itu aura anak orang kaya. Wah, cantik banget. Maaf ya, aku datang telat. Baju dan kalungmu ini pasti palsu kan? Barang KW semua kok berani datang ke pesta kami? Ini asli. Kamu cuma mau mendekati kami buat nipu uang kan? Ups, maaf. Sebutkan saja harganya buat ganti rugi barang murahanmu ini. Siapa yang berani menindas adikku? Nona besar, nona kedua, Anda sudah datang? Hah, mereka bertiga mirip banget. Aku mungkin terlihat biasa saja, tapi itu nggak menghalangi fakta kalau aku punya 2 kakak perempuan yang sangat kaya. Gaun ini cuma ada 1 di seluruh negeri. Kamu mau ganti rugi gimana? Aku cuma nggak bilang ke mereka kalau kemewahan sejatiku adalah kakak-kakak yang selalu ada di sampingku. Mau aku kaya atau miskin. Biar aku saja yang menyapu, kamu duduk saja. Kalau begitu aku kerjakan tugas kelompok ya. Tidak usah, biar aku saja. Aku mengerjakannya cepat kok. Kalau begitu aku buat mie instan aja deh. Aku saja, aku paling suka buat mie instan.
Aku hampir berjamur nih, apalagi yang bisa aku kerjakan? Tidak perlu, semua pekerjaan biar kami yang lakukan. Wah, hubungan kalian kompak sekali ya, kalian benar-benar memanjakannya. Kami bukannya ingin memanjakannya, tapi kami takut dia bergerak saat ada Rere. Baru kami tahu bahwa yang paling menakutkan adalah orang yang kurang terampil tapi sangat rajin. Sakit ya, sini aku obati. Aduh, makin sakit. Rere, kamu pakai alkohol, itu sama aja menabur garam di atas luka. Gimana dong, pakai betadine saja ya. Aduh, Rere. Rere, ini minyak micin bukan betadine. Sudah, kamu diam saja biar aku yang urus. Ayo makan hotpot selagi dingin begini, jangan sampai ketahuan ibu kos ya. Gawat, listrik mati sepertinya gara-gara aku pakai alat ini. Satu gedung mati lampu, bagaimana bisa orang membuat kekacauan sebesar ini? Maaf, kesalahan teknis. Kesalahan apa? Ini sih memang keahlianmu membuat kacau. Ayo kita bikin pangsit. Sini aku bantu. Jangan bergerak, biar kami saja. Ini aku kupaskan kenari untukmu. Ini kan kenari hias yang sudah kupoles selama 3 tahun. Hah, sudah lama sekali, pantas saja tidak kamu makan. Aduh, kamu tersedak minum ini. Tidak, tugas kelompok kita ada di situ. Hati baik tapi kecerdasan meragukan. Sudah, duduk saja, istirahat saja. Gawat, aku sudah mentransfer uangnya. Lalu kenapa? Akunya dibajak, ternyata yang aku kirim tadi bukan dia. Berapa banyak yang kamu kirim? 1.500.000. Itu kan uang biaya hidupmu sebulan. Orang yang menipumu benar-benar tidak punya hati. Aku tidak berani bilang ke ibuku. Apa di antara kalian ada yang punya uang lebih untuk dipinjamkan padaku? Rere, kalau aku pinjam pasti akan aku kembalikan. Aku tidak punya uang, ponselku saja belum ganti. Aku pinjamkan panci ini saja padamu. Bukankah kamu sudah beli banyak makanan instan? Bisa buat bertahan beberapa hari. Aku juga tidak punya uang. Kenapa kalian begini padaku? Padahal selama ini aku selalu membantu kalian. Fanny, iPhone 17 sudah keluar. Aku ingin ganti ponsel. Bisa pinjam uang? Oh, ponselmu memang sudah waktunya ganti. Berapa? 2 juta saja sudah cukup. Sisanya aku kumpulkan pelan-pelan. Terima kasih, Fanny. Ada pemeriksaan kamar. Cepat bereskan. Gawat, panciku mau disembunyikan di mana? Berikan padaku. Sampai jumpa kakak tingkat. Ya, selamat. Kejadian seperti ini tapi tidak ada satupun yang membantuku. Bukankah mereka keterlaluan? Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Mari kita labrak mereka. Sudahlah, kita masih harus bersama selama 4 tahun. Melihat sifat asli mereka sekarang, mungkin ada baiknya juga. Fanny, ini aku bayar hutangku yang 2 juta. Aku tidak jadi ganti ponsel. Terima kasih, Rere. Ini roti punyaku buat kamu 1, harganya setengah harga. Aku juga tidak habis kalau makan semua. Aku beli sup pedas, aku bagi 1 mangkok buatmu. Tadi pagi aku beli teh susu, beli 1 gratis 1. Jadi ini 1 buatmu. Maaf soal kejadian tadi pagi ya. Kalian sudah tidak perlu banyak bicara. Oh iya, ada lowongan kerja paruh waktu. Ayo ikut kami cari uang. Minggu ini uang yang kita hasilkan bahkan lebih banyak dari uang bulananku. Tidak perlu takut lapar lagi. Badanku pegal semua. Fanny, jangan sampai tertipu lagi ya. Setelah ini kami tidak akan menemanimu lagi loh. Siap, pasti tidak akan terulang lagi. Punya teman sekamar yang hangat seperti ini rasanya luar biasa. Sesuai dengan perkembangan zaman, universitas kita meluncurkan program penyediaan robot teman sekamar di asrama. Wah, keren banget kayak film fiksi ilmiah. Sekarang izinkan saya memperkenalkannya, robot nomor 102. Halo semuanya, saya robot nomor 102. Nama Fanny. Mirip banget sama manusia ya, cantik banget. Hanya 1 asrama yang akan mendapatkan hak untuk menggunakan robot ini. Asrama kami, asrama kami. Selama periode ini, tugas teman sekamar adalah membantu robot menguasai poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata ada tugasnya juga ya. Jika robot berhasil membaur dengan manusia, asrama tersebut akan mendapatkan dana penelitian sebesar 100 juta. Mohon bantuannya, mengajari Fanny jadi manusia. Uang hadiahnya cukup buat aku santai bertahun-tahun. Fanny, pilihlah sendiri. Saya memilih dia dari kamar 403. Asrama kita terpilih. Semoga robot dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kelas selesai. Ayo pergi teman sekamar baru, biar aku yang bawakan. Sepertinya asrama kita akan berubah drastis setelah ini. Fanny, pesanan makananku sampai di gerbang utara. Jauh sekali, aku malas diambil. Diterima. Fanny, paketku ada di loket gerbang selatan. Diterima. Perlu aku kirimkan kode pengambilannya? Semua informasi sudah ada di depan mataku. Wah, hebat banget. Kalau kalian terus begini, bagaimana Fanny bisa membaur dengan manusia? Daripada pusing, mending manfaatkan teknologinya saja. Fanny, besok ada ujian akhir semester, bisa bantu aku? Mencontek. Hei, bagaimana kamu bisa menyuruh Fanny melakukan itu? Dia kan robot, tidak takut dihukum.
Tugas kita adalah membuatnya membaur seperti manusia sungguhan. Fanny tidak punya perasaan, jangan buang-buang waktu. Biar aku yang mengajarinya. Nanti pas bagi-bagi uang jangan iri ya. Fanny, ini baju baru untukmu. Coba deh. Coba senyum. Aduh, itu palsu sekali. Begini saja kamu pakai konsep gadis keren yang dingin, jadi tidak ada yang curiga. Bagus, sekarang kamu menjadi orang yang dingin. Aku sedang tersenyum dalam hati. Oke, pakai gaya ini terus ya. Fanny, bersihkan kamar. Fanny, cuci bajuku. Fanny, pelajaran manusia pertama menolak, bilang tidak. Saya berhak menolak, kalian kerjakan sendiri saja. Wah, robot sekarang sudah sombong ya. Bagus sekali, kamu semakin mirip manusia. Apakah kamu sedang diam-diam memakiku? Wah, kamu bahkan sudah bisa bercanda. Hei, kalian mencuri sesuatu ya? Tidak mungkin, coba lihat saja. Berikan tasnya padaku. Kami sudah bayar, kenapa harus diberikan? Gadis ini kuat sekali. Tunjukkan buktinya, kalau tidak aku akan mempermasalahkannya ini sampai tuntas. Kamu tahu, itu artinya kamu tidak dikenali sebagai robot. Kamu sudah berhasil membaur dengan kami. Terima kasih sudah membantuku. Keren banget, kamu tidak sampai bocor oli kan? Bos, saya sudah berhasil membaur dengan manusia. Bagus, aku akan mengasimilasi seluruh sekolah ini. Biarkan semua orang berubah menjadi robot. Diterima. Sudah cukup, Rere saja tidak bilang apa-apa. Kenapa kamu yang sok pahlawan? Rere, jangan takut, kita laporkan ini ke guru. Sudahlah, kali ini biarkan saja. Kamu harus belajar melawan, kalau tidak mereka akan semakin melunjak. Aku akan melawan, tapi tidak sekarang. Fanny, terima kasih ya, cuma kamu yang mau berteman denganku. Teman sekamarku dikucilkan dan aku menjadi orang yang maju membelanya. Fanny, kamu mau kemana? Pindah asrama? Apa aku melakukan kesalahan? Aku kira kamu berbeda dari mereka. Hanya aku yang membantumu, tapi lihat bagaimana kamu memperlakukanku. Kamu membuatku sadar, jangan pernah membela orang yang bahkan tidak berani membela dirinya sendiri. Siapa yang melakukan ini? Kamu tidak bosan menangis setiap hari? Siapa suruh meletakkan barangmu terlalu di pinggir? Kalian kekanak-kanakan sekali, aku akan melaporkan semua ini ke guru. Rere, Fanny bilang mereka berdua selalu merundungmu. Apa itu benar? Ayo katakan. Biarkan dia bicara sendiri. Tidak pernah ada. Kalian bertiga boleh pergi. Fanny, kamu tetap di sini. Fanny, sebelum bertindak, gunakan otakmu untuk berpikir dulu. Buka pintunya, buka. Siapa suruh dia sok cuci? Demi seorang pengecut, aku malah menjadi sasaran pengucilan di asrama. Tidak sebadan. Setelah aku pindah, semoga beruntung di asrama ini. Setelah pindah, aku tidak pernah lagi bertemu Rere. Sampai setelah lulus, aku menerima permintaan pertemanan yang tidak asing. Fanny, aku ingin bertemu denganmu. Ada apa? Aku ingin kamu memaafkan sikap diamku waktu itu. Semua sudah berlalu. Setelah bekerja, ada rekan kerja yang dikucilkan dan aku membantunya. Tapi tak disangka rekan itu malah balik memimpin orang lain untuk mengucilkanku. Sekarang aku dipecat dan harus ke psikiater. Bukankah itu yang dulu kamu lakukan padaku? Sekarang aku merasakannya. Kenapa orang jahat seperti mereka justru baik-baik saja? Ini tidak adil. Itu urusan mereka. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku bisa saja tidak menyimpan dendam, tapi aku tidak akan melupakan pelajarannya. Rasa sakit yang diberikan kepada orang lain pada akhirnya akan kembali ke diri sendiri. Dia yang dulu memilih diam, kini menjadi kamu yang lain. Aku salah ambil pesanan. Aku harus segera mengembalikannya. Aduh, pesananku hilang. Akhir-akhir ini banyak sekali pencuri makanan. Aku akan lapor ke pembimbing untuk cek CCTV. Maaf, tadi aku salah ambil. Aku mau lapor pembimbing sekarang. Fanny, kamu pasti merasa bersalah kan? Kelihatannya saja penampilannya bagus, tapi kok perilakunya begitu ya? Benar, ada saja orang seperti itu. Fanny, aku lihat di forum kampus kalau kamu curi makanan. Aku benar-benar tidak melakukannya. Ayo kita pergi saja. Kita ini teman sekamar, tapi bahkan kamu pun berbohong. Hei, siapa ini yang melakukannya? Wah, pencuri makanannya marah nih. Waktu itu aku cuma salah ambil. Siapa sih yang satu asrama dengan Fanny? Malu-maluin aja. Dia makan sendiri sekarang, pasti karena sudah dikucilkan. Apa bukti kalian kalau Fanny mencuri? Kalian hanya bicara berdasarkan rumor. Kalian itu bau mulut ya? Jangan menyebarkan gosip sembarangan. Jangan pedulikan mereka, kami sudah minta pembimbing cek CCTV dan pencuri aslinya sudah tertangkap. Kami tentu saja ada di pihakmu.
Wah, sekarang sudah bisa makan lagi ya. Coba ulangi apa yang kamu katakan tadi. Menyebarkan rumor dan informasi palsu bisa aku laporkan ke polisi. Fanny tidak melakukannya. Kalau kalian berani gosip lagi, aku akan robek mulut kalian. Terima kasih teman-teman, memiliki kalian adalah kekuatanku. Jangan langsung menghakimi seseorang berdasarkan asumsi atau rumor sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya melalui bukti yang jelas. Teman sejati adalah mereka yang mau mendengarkan dan membelamu di saat sulit. Hai semua. Wah, kalian datang barengan pas baru masuk begini, kompak banget. Kalian berdua cantik banget deh, pasti kakak beradik ya. Bukan kok, aku Fanny. Aku Rere, keluargaku kurang mampu, jadi biaya kuliahku sebenarnya dibantu oleh keluarga Fanny. Ah, sudahlah jangan dibahas, aku juga nggak nyangka kita bakal satu asrama, jadi enak kan tadi bisa berangkat bareng naik mobil. Teman-teman, yuk makan, ini enak banget loh, aku pesan banyak, dari kecil aku memang suka banget udang, ini buat kalian ya. Kalian nggak suka makan kepala udang ya? Kalau nggak mau, aku bisa makan kepala udangnya kok. Kalian makan badannya saja. Ih, Rere, udang kan nggak enak. Tapi memang sih, udang sekilo harganya lumayan mahal. Aku harus berhemat dan balas budi, tapi aku juga harus terlihat menarik di depan orang lain. Re, ibuku bantu kamu itu supaya kamu kuliah yang benar, bukan buat sibuk pacaran atau pergi ke klub terus. Ibumu bantu aku kuliah, terus setelah lulus gimana? Apa ada jaminan aku langsung sukses? Aku harus cari pegangan hidup sekarang. Tapi kan kamu pintar, nilaimu bagus. Keluargamu kaya, Fanny. Kamu punya segalanya, sedangkan aku cuma punya wajah ini. Menikah dengan orang kaya adalah satu-satunya jalanku untuk mengubah hidupku. Orang tuaku juga berharap begitu. Fanny, aku mau pindah keluar. Loh, kenapa mendadak? Semester ini kan lagi sibuk-sibuknya tugas. Aku dapat kerja sambilan jadi model dan penerima tamu. Tinggal di rumah pacarku, lebih praktis dan dekat kemana-mana. Selagi aku masih muda dan cantik, aku harus kumpulkan uang sebanyak mungkin. Ya sudah, kalau itu keputusanmu, hati-hati ya. Kalian dengar tidak? Kabar Rere, katanya dia sudah putus sama pacarnya yang kaya itu. Terus gimana keadaannya sekarang? Ibunya langsung menjodohkan dia sama orang lain di desa demi mas kawin 180 juta. Aku lihat di medsosnya dia sekarang sudah punya anak, tapi kelihatannya hidupnya susah lagi. Ibu, kenapa ibu cuma makan kepala udangnya? Kepala udang gak enak sayang, kamu makan badannya saja ya, biar ibu yang makan kepalanya. Kalian lihat nih, Vino masuk lagi di kolom pengakuan sekolah. Wah, ini sudah keempat kalinya minggu ini. Gak nyangka ya dia ini populer banget. Sebenarnya yang memposting itu aku. Aku suka Vino. Oh, aku mau pergi makan nih sama Vino. Fanny, kamu kan baru di sini, mungkin belum tahu kalau Tina dan Vino itu cuma sebatas kakak adik, laki-laki dan perempuan. Jangan naif, mana ada persahabatan murni antara laki-laki dan perempuan. Itu cuma kedok buat bareng terus. Tapi kan mereka belum resmi pacaran, aku masih punya peluang. Oke, kalau kamu berani, kami dukung. Kita taruhan yuk, siapa yang bakal menang? Vino ngajak aku makan hotpot. Fanny, kamu mau ikut? Boleh. Ini aku belikan teh susu buat kamu. Vino nggak suka teh susu, dia cuma minum kopi. Sini buat aku aja. Emang cuma kamu, Tin, yang paling tahu aku. Ayo foto bareng. Aku di tengah ya. Aku kedinginan, aku mau pulang duluan aja. Fanny bilang dia kedinginan, kamu nggak denger? Cukup, nggak perlu lagi pamer seberapa dekat hubungan kalian. Vino mungkin oke jadi teman, tapi kalau jadi pacarmu, dia nggak pantas. Dia itu tipe orang yang nggak pernah menolak perhatian perempuan manapun. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Kembali ke asrama dulu ya, tunggu aku. Kalian nggak ngerasa kalau Tina itu keren banget ya? Hah? Jadi siapa yang menang taruhan? Kok malah jadi begini? Setelah liburan musim dingin, kita akan magang masing-masing. Mari kita ngobrol. Boleh, mari kita jujur tentang rahasia yang telah kita sembunyikan selama 4 tahun kuliah ini. Ide bagus, aku mulai duluan. Sebenarnya dosen pembimbing kita itu adalah tanteku. Hah? Wah, kamu menyembunyikannya begitu lama. Bagaimana dengan kalian? Aku sebenarnya bukan anak tunggal. Ya ampun, kalian semua menyembunyikannya selama 4 tahun. Aku malu mengatakannya, tapi rahasiaku adalah akulah pengelola akun tembok pengakuan kampus kita. Lalu bagaimana denganmu, Fanny? Tahun kedua, aku menerima kiriman pesan dari seseorang. Tolong posting kamar mandi wanita di gedung 3 penuh dengan tisu wajah di mana-mana. Menjadi pengelola tembok pengakuan sangat menyenangkan.
Aku suka mahasiswa baru tahun pertama. Foto profil dan nama pengguna ini teman sekamarku. Ternyata dia juga menyukai sama sepertiku. Fani, apakah pakaianku ini bagus? Bagus kok. Aku mau ke lapangan olahraga. Siapa tahu bisa bertemu dengan gebetanku. Sejak mengetahui itu, aku mulai menghindarinya. Namun setelah aku mulai menghindarinya, anehnya kami malah bertemu setiap hari. Halo kakak-kakak kelas, saya Vino. Saya berharap bisa bergabung dengan Departemen Seni. Aku tidak boleh terlalu sering berinteraksi dengannya. Silahkan kembali, hasilnya akan kami kabari. Halo, saya lihat di medsos ada lowongan kerja paruh waktu. Loh kakak, Aku cuma menanyakan untuk orang lain, maaf mengganggu. kenapa sepertinya dia membenciku? Fani, tinggal kamu yang belum cerita. Lagi pula kita sudah mau lulus. Rahasiaku adalah... tunggu, kalau kamu bukan anak tunggal, berapa umur adikmu? Selisih 1 tahun. Vino yang mahasiswa baru itu adalah adik kandungku. Adikmu itu Vino. Dan kamu pengelola tembok pengakuan itu. Wah, ada drama nih. Adikku itu suka padamu. Aku sengaja ingin membuatmu cemburu supaya dia terlihat laku. Kak, bagaimana cara mendekati Fani? Dia ada di departemen seni, sering-seringlah ke sana. Jadi selama ini selamat magang, selamat tahun baru. Lihat apa yang aku beli. Wah, stik pedas. Nih, aku tidak makan dulu deh, lagi jaga kesehatan. Cobain dong, ini enak banget. Yang ini aku kurang suka. Ada yang ini juga. Ini dan yang ini. Ya sudah, aku coba yang manis pedas saja lah. Gitu dong. Aku milihnya lama banget loh. Fani, kamu terlalu bersemangat deh. Enggak kok, aku mau bagi-bagi ke kamar sebelah juga. Duh, semangatnya Fani malah bikin orang merasa tertekan. Fani niatnya baik sih, tapi kita jadi stres. Sampai-sampai kita jadi sesak nafas. Rasanya ingin menghindar saja, canggung banget. Apa aku benar-benar salah ya? Siang ini ada pemeriksaan kebersihan. Rere, hari ini giliranmu piket ya. Aku bantu sedikit. Tempat tidur, meja, tempat sampah, jangan sampai lupa dibersihkan ya. Aku awasi nih. Kalau disuruh terus baru dikerjakan, rasanya seperti dikendalikan. Fani, Rere tahu kok mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Aduh, yang meriksa itu teliti banget loh. Aku cuma mau bantu mengawasi biar tidak ada yang terlewat. Tahu gitu, mending dikerjakan sendiri saja daripada bilang-bilang ke Fani. Harus persiapan lomba desain busana lagi, pusing banget. Rere, aku temani ya, kamu kan kelihatan bingung kalau sendiri. Tidak usah, desainnya rahasia, tidak boleh bocor. Tenang, aku tidak akan lihat gambarmu kok, aku cuma menemani biar kamu tenang. Tapi kalau ada orang yang mengawasi, aku tidak bisa konsentrasi. Sudah diputuskan ya, aku temani. Fani benar-benar tidak sadar ya kalau Rere sebenarnya tidak mau. Ternyata dalam hubungan antar manusia secukupnya saja sudah cukup. Tidak semua semangat akan dibalas dengan cara yang sama. Siapa punya masker? Aku lupa beli. Habis. Oh, aku punya. Pakai saja dulu, nanti ganti kapan-kapan. Oke, makasih ya Fani. Kok Fani tidak maksa-maksa lagi ya? Gini lebih enak, tekanan mental jadi berkurang. Aku beli apel nih, mau? Oh, oke, terima kasih. Aku juga punya camilan, kamu mau? Boleh, aku ambil satu ya. Fani, kamu sekarang kelihatan jauh lebih tenang dan dewasa ya. Biasa aja kok. Jangan rendah diri gitu, kita semua bisa melihat perubahanmu.